Halo Shalom. Kita berjumpa kembali di dalam siaran melalui YouTube. Ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan, yang dapat meneguhkan di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi saat-saat sekarang ini. Masih terjadi social distancing, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Untuk itulah kita percaya bahwa mujizat itu masih ada sampai sekarang ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Perbuatan Ajaib Tuhan yang ganjil di tengah-tengah pergumulan kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah setiap hati, pikiran terarah kita kepada kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita akan berdoa, dan sesuai setiap minggu pertama di dalam bulan ini, yaitu bulan Mei, kita juga mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita akan siapkan nanti roti dan anggur di rumah kita masing-masing, sehingga kekuatan perjamuan kudus ini memberikan kita kemampuan, memberikan kita kekuatan yang di luar batas kemampuan dan kekuatan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik di kerana sorga, biarlah turun pengurapan Roh Kudus-Mu bagi kami semua yang mendengarkan di mana saja berada. Bagi jemaat Tuhan, bagi siapapun juga, bagi orang-orang yang saya layani, yang hamba layani dimanapun berada Tuhan, baik yang ada di dalam negeri, baik yang ada luar negeri, biar Roh Tuhan yang bekerja dengan cara yang luar biasa. Hamba minta sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu perbuatan-Mu yang ajaib, yang ganjil. Engkau akan nyatakan di tengah-tengah kesesakan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah peperangan yang kami hadapi saat sekarang ini. Kami percaya mujizat Tuhan akan Engkau nyatakan bagi kami setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya Roh Tuhan bekerja mengurapi kami dikala kami mendengarkan firman Tuhan. Syukur Tuhan, haleluya, amin. Pada hari ini saya akan memberikan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 28 ayat 21. Yesaya 28 ayat 21. Dikatakan gini, sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim, Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon, untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Ada hal yang saya lihat di sini, ada perkataan perbuatannya itu ganjil. Arti ganjil asing. Ya. Jadi kalau dalam King James Version dikatakan, He shall be wrought as in the valley of Gibeon, that he may do his work, his strange work, and bring to pass his act, his strange acts. Artinya perbuatannya yang ganjil, perbuatannya yang asing. Saya mau saudara pada hari ini, biarlah ini terjadi sesuai dengan firman ini, karena Tuhan akan meneguhkan setiap firman Tuhan yang dinyatakan melalui mulut hamba-hamba Tuhan. Dan biarlah setiap hati pada hari ini mengharapkan perbuatan ganjil itu terjadi di dalam dirimu. Kalau kita melihat ini terjadi di dua tempat, kita akan lihat nanti di Perasim dan di Gibeon. Apa yang terjadi di Perasim?
Dan apa yang terjadi di Gibeon? Kenapa firman Tuhan ini dinyatakan dalam kitab Yesaya bahwa itu terjadi perbuatan yang asing dan ganjil dan ajaib? Kita akan mau lihat agar itu bukan terjadi di Perasim dan di Gibeon saja, tapi terjadi juga di dalam diri kita, di dalam hidupmu. Ya. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di Perasim dan di Gibeon, itu adalah saat terjadi peperangan. Yang pertama di Perasim, itu yang dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Daud. Dan di Gibeon juga yang dinyatakan kemuliaan Tuhan melalui hambanya, yaitu Joshua. Jadi kita belajar dari dua tokoh ini sehingga terjadi perbuatan yang asing, yang ajaib dalam peperangan yang mereka hadapi. Sering terjadi perbuatan ajaib mujizat itu terjadi waktu kita mengalami pergumulan, waktu kita mengalami peperangan. Apa peperangan yang kita hadapi sekarang? Akibat wabah ini, virus COVID ini, kita mengalami pergumulan dalam situasi apapun juga. Tapi di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, mari kita masih percaya perbuatan ajaib itu Tuhan masih bisa berikan. Dan kalau engkau percaya, engkau akan lihat bahwa firman Tuhan ini masih berkuasa sampai sekarang ini. Dalam Yeremia 1 ayat 12 dikatakan, baik penglihatanmu, aku siap sedia melaksanakan firman-Ku. Saya bukan saja memberitakan ini, tetapi apa yang dikatakan oleh firman ini terjadi di dalam diri kita. Sebagaimana murid-murid Yesus, Tuhan katakan mereka memberitakan Injil dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sesuai apa yang mereka nyatakan dalam firman Tuhan, dinyatakan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dan saya percaya, sesuai dengan firman Tuhan ini berbicara tentang perbuatan yang ganjil. Saya percaya Tuhan bekerja melalui firman-Nya agar membuat perkara-perkara yang ajaib, agar membuat perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bahkan perbuatan ini perbuatan yang asing, arti asing langka. Saya mau perbuatan langka yang asing itu bisa terjadi dalam diri kita dalam bentuk apapun. Mungkin Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Saudara, pada hari kita akan lihat di dalam kitab 2 Samuel pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depan seperti air merobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhala di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Saudara, sebelum Daud pun menjadi seorang raja, waktu itu masih di bawah pimpinan Saul, Daud sering mengalahkan orang Filistin. Sehingga pada waktu itu perempuan-perempuan di Yerusalem
menari-nari, memuji, mereka katakan Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Raksasa Goliat bisa dia kalahkan. Dan ini terjadi lagi, segerombolan orang Filistin ingin menyerang Israel. Saudara perhatikan bagaimana awal perbuatan ajaib dinyatakan kepada Daud. Sehingga kalau kita lihat, kemenangan yang luar biasa terjadi dengan hebat dan dahsyat. Diumpamakan seperti air yang menerjang, air yang menerobos itu kemenangan mengalahkan musuh-musuhnya. Dia melihat ini suatu perbuatan yang asing. Bahkan Yesaya mengatakan ini perbuatan yang asing. Saudara perhatikan kenapa terjadi kemenangan yang luar biasa sekali. Daud seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi di saat dia mau berperang, kita lihat apa rahasianya di dalam ayat yang ke-19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan aku? Saudara, kunci untuk kita memperoleh keajaiban yang langka, keajaiban yang asing. Kita contoh Daud. Di dalam segala sesuatu yang dia hadapi, dia bertanya kepada Tuhan. Artinya, sebelum dia mendapatkan konfirmasi dari Tuhan, dia nggak akan melangkah. Sebelum dia mendapatkan pesan dari Tuhan, dia tidak akan menghadapi itu orang Filistin itu, walaupun sering dia kalah. Apa artinya? Bahwa dia yakin peperangan itu bukan karena kemampuannya. Peperangan itu bukan karena kekuatannya. Kalau bukan Tuhan yang turut campur tangan di dalam peperangannya, dia tidak bisa lakukan apa-apa. Saudara, disinilah kita percaya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Belajar kita untuk menanyakan segala sesuatunya. Daud segala sesuatunya dia tanya Tuhan. Karena dia tahu, tanpa Tuhan kemenangan akan terjadi. Tanpa Tuhan kelepasan tidak akan terjadi. Saudara, kalau saya perhatikan lagi, di dalam 1 Samuel 23, jauh sebelumnya, artinya apa? Bahwa Daud itu orang selalu tanya sama Tuhan. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Keilah dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keilah. Saudara, perhatikan saudara, ya, walaupun rasanya mereka tidak bisa mengalahkan pada situasi pada waktu itu, tapi karena Tuhan mengatakan majulah, dia maju. Saudara, mau berperang dengan musuh, jangan bertindak tanpa konfirmasi daripada Tuhan. Harus ada konfirmasi daripada Tuhan. Walaupun mungkin nampaknya yang kita hadapi terlampau sulit, tapi kalau sudah Tuhan katakan maju, ya maju. Karena roh Tuhan yang bekerja untuk menggerakkan kita melangkah dan maju. Oh, inilah hikmat yang datang daripada Tuhan, di mana kita menerima firman Tuhan yang hidup, di mana kita menerima firman Tuhan yang rema, iman kita timbul. Dan kita pun harus bertindak. Dalam Roma 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang firman Kristus. Itu artinya firman yang rema. Jangan kau bertindak tanpa ada satu konfirmasi daripada Tuhan di dalam peperangan, di dalam pergumulan.
Tapi Tuhan katakan kalau engkau maju menghadapinya. Dan engkau akan melangkah dengan iman, makanya kemenangan akan terjadi dengan luar biasa. Waktu murid-murid dalam keadaan ketakutan, mereka berada di Laut Galilea. Mereka naik kapal, terjadi angin ribut dan badai gelombang yang besar, mereka ketakutan. Akhirnya Yesus datang dan mereka katakan, itu hantu. Akhirnya Tuhan katakan, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Akhirnya saudara, Petrus mendengarkannya. Dia katakan, jikalau kau benar-benar kau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Dan Tuhan katakan berjalanlah. Dia dapatkan satu misi langsung. Dan Petrus bisa berjalan. Karena apa? Dia mendapatkan sesuatu pesan dari Tuhan untuk melangkah, berjalan di atas air. Artinya apa? Petrus bisa berjalan di atas air. Kalau kita menerima konfirmasi daripada Tuhan dan kita melangkah dengan iman, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Hal-hal yang luar biasa seperti yang Yesus lakukan. Tapi dikala Petrus datang pengetahuan manusianya, kenapa manusia bisa berjalan di atas air? Akhirnya dia tenggelam. Karena dia tidak fokus lagi kepada perkataan yang Yesus katakan. Saudara, jangan kau melangkah tanpa ada satu pesan daripada Tuhan. Saudara, ini apa? Kita harus tahu kapan waktunya, timingnya kita menggerak atau berdiam diri. Saudara perhatikan di dalam ayat selanjutnya. Rupanya orang Filistin itu datang lagi mau menyerang. Akhirnya apakah yang dilakukan Daud? Dikatakan ini. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan mencari lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Mungkin kalau kita secara manusia tadinya suruh maju. Ya berarti kalau ada butuh maju, tapi dia tidak. Dia butuh lagi konfirmasi daripada Tuhan. Satu pesan daripada Tuhan. Dan saudara perhatikan, apa yang dikatakan Tuhan waktu dia bertanya yang kedua kali. Dan ia menjawab, janganlah maju. Perhatikan, yang pertama disuruh maju, dia maju. Tapi ini dikatakan yang kedua, jangan maju. Saudara, inilah perlu kita perhatikan. Segala sesuatu itu, kita minta hikmat Tuhan. Minta timingnya Tuhan. Saat-saatnya Tuhan. Kapan kita bertindak, kapan kita tidak. Saudara, dari sinilah kita akan memperoleh satu kemenangan yang luar biasa. Mungkin saudara kita tanya, gimana tentang situasi COVID-19 ini? Apakah kita perlu peperangan? Tanya Tuhan. Kalau Tuhan katakan maju, maju. Tapi kalau tidak, jangan. Sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kita harus punya waktu dan timing. Dan inilah kemenangan yang luar biasa di dalam peperangan yang dilakukan oleh Daud. Apa yang Tuhan katakan maju, maju. Kalau dia jangan. Karena apa? Tuhanlah yang mengetahui kekuatan musuh itu. Kekuatan yang pertama dengan kekuatan itu berbeda. Dan Tuhan yang lebih mengetahui, bukan kita. Oleh karena itu, saya melihat di dalam kitab 1 Tawarik 12 ayat yang ke-32, saudara, dia punya panglima perang. Tetapi ada di sini dia pakai, saudara, itu tentang tentara Daud dari suku Bani Isasar. Dikatakan gini, dari Bani Isasar orang-orang punya pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Dari semua suku itu ada suku Isasar. Saya yakin Daud juga membutuhkan Isasar ini, karena mereka punya pengetahuan hikmat saat-saat yang baik.
sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Saudara, sebagai orang percaya kita juga harus mengerti kapan saat-saat yang baik, kapan saat-saat yang tidak baik. Jadi segala sesuatunya kita minta caranya Tuhan, timingnya Tuhan, agar Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saya mau pada hari ini Tuhan akan memberikan kepekaan di dalam dirimu. Dan tentang kita menghadapi situasi COVID-19, saya yakin kita harus berdiam diri dulu. Sampai nanti ada sorak-sorak kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti bangsa Israel yang mengelilingi itu tembok Jeriko, hari pertama mereka berdiam diri saja, hanya mendengarkan suara sangkakala yang kecil dari imam-imam. Hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, sampai 7 kali, dan waktu itu ada sangkakala yang besar, mereka bersorak, robohlah tembok Jeriko. Harus mengerti hal ini. Sehingga perbuatan yang asik itu, yang ajaib itu Tuhan berikan kepada kita. Saudara perhatikan, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11, biar kita melihat saudara, perhatikan biar kita mengerti di dalam hal ini. Ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengebung kota Raba, sehingga Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud pagi bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dan seterusnya. Perhatikan saudara, waktu itu dikatakan masa pergantian itu, pada waktu itu raja biasanya maju berperang, tapi Daud tidak ikut berperang, tinggal di rumah. Akhirnya musuh bekerja merasuk hati dan pikirannya. Jadi kita di sini belajar akan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Selalu minta tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Selalu minta bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita. Agar kemenangan yang luar biasa, seperti kemenangan seperti diumpamakan air menerjang merobos luar biasa, itu menjadi milik kita. Amin. Saya percaya pada hari ini Tuhan akan memberikan kepekaan bagi anak-anaknya. Kapan dia berdiam diri, kapan dia maju dan bertindak. Tuhan senantiasa katakan, nantikanlah Tuhan. Kata nanti dikatakan wait, tunggulah Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 1, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dapatkan kekuatan baru. Saudara, ada saatnya kita menghimpukan kekuatan yang luar biasa, agar nanti saat peperangan yang luar biasa, kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Saya percaya biarlah Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kehidupan kita pada hari ini. Itulah yang terjadi di Perasim. Yang kedua, itu yang terjadi di lembah Gibeon. Kalau di Perasim itu di atas gunung. Ya, di atas gunung atau di lembah, kalau Tuhan bekerja, kita akan mengalami kemenangan. Apa yang terjadi di Gibeon? Waktu itu saudara, Yosua menghadapi orang Amori. Waktu mereka ingin memasuki pada tanah perjanjian. Perhatikan, ada 2 hal yang saya lihat yang asing terjadi pada peperangan itu. Kita lihat dalam Yosua 10 ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu.
Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Ben Horon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makida. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di larung Bet Horon. Perhatikan di sini. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Luar biasa sekali. Ada batu-batu besar menghantam itu musuh-musuh. Ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang ganjil. Ya, katanya lebih banyak orang yang mati terbunuh oleh karena batu-batu yang besar daripada mereka mengadakan peperangan. Hal yang kedua, kita lihat ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis di dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah-tengah langit, dan lambat-lambat terbenam, kira-kira sehari penuh. Saudara, lihatkan hal ajaib yang kedua yang terjadi di lembah Gibeon. Waktu itu saudara, Yosua berdoa, dikatakan gini, hai matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Dan diceritakan matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam, kira-kira sehari penuh, 12 jam. Sudah mau terbenam, tapi tidak benam, sangat berlambat sampai 12 jam. Oleh karena ada perkataan iman daripada seorang yang percaya yang namanya Joshua. Saudara, mau terjadi keajaiban yang ganjil, engkau harus berkata-kata dengan iman hal-hal yang tidak mungkin. Bukankah Joshua mengatakan hal yang tidak mungkin, matahari suruh berhenti? Dan pernahkah Yesus juga pernah mengatakan, kalau kau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau bisa mengatakan kepada gunung ini, pindahlah ke dalam laut. Asal kau percaya dan tidak bimbang hatimu, sehingga apa yang kau katakan itu terjadi akan terjadi. Itu sesuatu yang mustahil. Saudara, biarlah kita memiliki iman yang luar biasa, yang tidak bisa dijangkau dengan kemampuan kita. Justru yang tidak bisa kita jangkau dengan kemampuan kita, kita harus memiliki iman. Kalau kita bisa jangkau, kita tidak perlu iman. Saudara, hari-hari ini kita butuh mujizat yang luar biasa, sehingga kita membutuhkan iman yang luar biasa. Lihatkan Joshua, makanya dikatakan sesuatu yang ganjil. Mana mungkin matahari bisa berhenti selama 12 jam penuh, dan bulan juga. Oleh karena perkataan orang percaya yang namanya Joshua. Apakah kita bisa melakukan seperti hal itu? Sedang saya katakan, firman Tuhan ini dinyatakan agar kita bisa mencontoh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kita bukan merasa sok hebat, tapi karena kita percaya, di tengah-tengah kesulitan, waktu di dalam peperangan sekalipun juga, kalau engkau biasanya terjadi mujizat di kala saat kita terjepit sekalipun, mintalah kuasa iman yang luar biasa yang akan kau nyatakan. Musa dalam keadaan terjepit, waktu mereka menghadapi Laut Merah, di belakang ada tentara Firaun. Saudara, mujizat yang luar biasa yang tidak rasanya mungkin bisa terjadi, laut terbelah dua. Mungkin kau sekarang di ujung tanduk kesulitan yang kau hadapi pada hari ini. Mungkin sakit yang kau hadapi.
Mungkin yang mendengarkan ini mungkin akan di-share kepada orang yang sakit karena virus corona. Tapi justru di dalam keadaan kritislah kita butuh kuasa mujizat itu terjadi. Bukankah Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia akan memberikan jalan di saat tidak ada lagi jalan. Mungkin medis dokter katakan tidak ada kemungkinan sembuh. Milikilah iman seperti Yosua ini. Rasanya tidak mungkin matahari bisa berhenti. Mungkin kalau tidak berhenti, sebentar lagi malam, mereka saling membunuh-bunuh, tidak tahu mana musuh, mana kawan. Tapi berhenti sehingga mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Saya mau saksikan. Anak saya pernah kuliah di Jepang. Dan diberitahukan, Pak, doakan akan terjadi angin typhoon seperti tahun 2003. Dia berada di kota Kagoshima. Saudara, sore harinya sudah nampak itu kelam kali awan apa semuanya, dan mereka siap dievakuasi ke satu tempat, dan katanya akan terjadi jam 3 malam. Dan kalau kontak komunikasi nggak bisa lagi, betul. Saya bertindak seperti apa yang dikatakan Yosua. Saya ambil peta Jepang, saya katakan, hai angin typhoon, engkau harus tunduk terhadap otoritas nama Yesus. Engkau harus berhenti dan tidak berkuasa di Jepang ini dalam nama Yesus. Jam 6 kami kontak, bisa masuk. Dia katakan, anak saya katakan, Pak, belum terjadi jam 3 tapi jam 9 pagi. Akhirnya kami doa lagi, hai engkau angin typhoon, engkau harus berhenti dalam nama Yesus. Saya katakan melalui peta itu Jepang. Dan waktu itu pas hari Minggu kami beribadah. Saya hubungi lagi jam 12 sampai jam 1. Dia katakan ada berita bahwa angin typhoonnya sudah melemah tapi tetap stay di rumah. Dan mereka nggak jadi dievakuasi sampai jam 6 sore. Baru jam 6 sore angin typhoon nggak ada, dan dinyatakan bahwa mereka sudah bisa keluar. Mereka katakan biasanya prediksi Jepang itu tepat, baru prediksi ini sekarang meleset. Sebenarnya situasi keadaan anginnya sudah kencang, tetapi itu yang terjadi. Ini hanya menyaksikan, mahasiswa di sana juga menyaksikannya. Saudara, perbuatan yang ganjil bisa kita terima kalau kau memiliki iman yang luar biasa, iman yang hidup di dalam dirimu, dalam situasi yang terjepit sekalipun juga. Karena apa? Ada kata-kata perkataan Yosua yang penuh dengan kuasa. Kalau perhatikan di sini, ayat 14, Yosua 10 ayat 14, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel, ialah Tuhan. Ialah Tuhan yang berperang untuk kita. Ialah Tuhan. Saya percaya COVID-19 ini akan berakhir. Kapan? Saat Tuhan memberikan kita kuasa roh iman. Dalam 2 Korintus 4 ayat 13, Paulus katakan, karena kita memiliki roh iman yang sama, maka kita berkata-kata. Saudara, kalau kita memiliki roh iman yang dari Tuhan, kita berkata-kata dan terjadi mujizat yang luar biasa. Iman bukan emosi, iman bukan ambisi, tapi iman itu datangnya dari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan bekerja bagi kita. Biar perkataan kita perkataan yang jujur. Oleh karena di sini, bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang-orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Itu tertulis dari perkataan orang jujur. Bukankah apa yang Yesus katakan terjadi? Karena di mulutnya ada jujur, tidak ada dusta. Mau perkataanmu berkuasa, jangan ada dusta di dalam lidah mulutmu. Pasti perkataanmu
perkataan yang penuh kuasa dan urapan, sehingga apa yang kau katakan terjadi. Kau katakan sembuh. Biar kemuliaan Tuhan bekerja bagi kita pada hari ini. Anugerah roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, pada hari ini kita percaya keajaiban yang ganjil itu terjadi di dalam diri kita dan dalam dirimu pada hari ini. Dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur yang sudah mungkin saudara persiapkan di rumah. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saudara, ambil roti dan anggur yang sudah engkau siapkan di rumah. Mari kita berdoa biar diberkati roti dan anggur ini. Mari setiap ada anggur roti di situ, arahkan kemari, kita doakan biar diberkati. Bapa yang baik di keras surga, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan roti ini lambang daripada tubuh Yesus. Dan anggur ini lambang darah Yesus. Biar kami akan memakannya dan minumnya, sehingga kami satu dengan Tuhan. Apabila kami makan daging dan minum darah Yesus, maka Engkau bersama dengan kami dan kami bersama dengan Engkau. Dan kami percaya darah-Mu menyucikan kami, menguduskan kami. Layakkan kami Tuhan, agar bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 dikatakan begini. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan bagikan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang seperti dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kita percaya kalau
kita makan ini, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan Dia bangkitkan pada akhir zaman. Digambarkan juga nanti ada pesta anak domba di awan-awan dan pesta perjamuan kain anak domba di sorga. Ini menggambarkan kita pesta. Mari saudara, buang segala kemunafikan, buang segala dendam, buang segala sakit hati, buang segala kebencian. Saling memaafkan satu dengan yang lain. Biar anugerah Tuhan, kekuatan ilahi bersama dalam diri kita. Haleluya. Mari saudara, angkat itu roti tinggi-tinggi di hadapanmu, dan saya minta setiap jemaat bangkit berdiri. Dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa roti yang diberkati ini adalah lambang daripada tubuh Yesus. Dan yang kita makan adalah daging Yesus. Apabila kita makan, kita mengadakan persekutuan dengan tubuh Yesus. Percayakah saudara? Katakan amin dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, percayakah saudara bahwa apabila kita minum anggur ini adalah kita mengadakan persekutuan dengan darah Yesus. Saudara minum dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Perbuatan ajaib yang ganjil apakah yang kau harapkan dalam hidupmu? Angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan sekarang ini terjadi bagimu. Saya akan berdoa, kau yang mengangkat tangan. Bapa, dalam nama Yesus, anak-anakmu yang mengarahkan perbuatan ajaib yang ganjil kau nyatakan bagi mereka. Mereka merindukan ya Bapa dalam nama Yesus Kristus. Apakah perbuatan ajaib ganjil tentang kesembuhan? Terjadilah. Tentang mujizat yang lain terjadilah. Kami percaya Tuhan, Engkau terjadi. Nyatakan bagi hidupan mereka. Perbuatan ajaib yang ganjil. Seperti yang terjadi di Perasim. Seperti yang terjadi di Gibeon. Terjadi juga dalam diri kami. Di dalam rumah kami ini masing-masing. Di dalam nama Yesus. Perbuatan ajaib ganjil bagi keluarga kami. Bagi anak-anak kami. Bagi kesehatan kami. Dan kami percaya virus corona tidak berkuasa menjamah tubuh kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan khusus mendoakan yang bagi yang sakit. Kalau ada pas ini didengarkan pada orang yang sakit corona, saya akan doakan. Khusus yang sakit. Katakan bersama yang sakit. Karena dalam nama Yesus. Pada hari ini saya mendengarkan firman Tuhan. Ada perbuatan yang ajaib, yang ganjil turun dalam diriku. Yaitu menyembuhkan tubuhku yang sakit. Katakan dengan iman. Apa saudara tubuh yang sakit? Katakan dengan aku percaya. Dengan iman aku mengatakan. Sebagaimana Yosua mengatakan matahari berhenti dan terberhenti. Saya mengatakan penyakitku berhenti pada hari ini. Di dalam otoritas nama Yesus.
Aku percaya sesuai apa yang katakan terjadi, itu akan terjadi. Haleluya. Saya akan doakan Yesus. Bapak, berkati Bapak. Siap-siap yang sakit kau sembuh, kanker disembuhkan Tuhan. Oleh bilur Yesus disembuhkan Yesus. Yang sakit virus corona COVID-19 sembuh dalam nama Yesus. Biar engkau bangkit. Dan engkau yang melihat ini, engkau bangkit. Engkau bertindak dan percaya bahwa engkau sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Kemuliaan sorgawi turun dalam hidupmu. Yang sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki di dalam nama Yesus. Yang ada sakit jantung sembuhkan dalam nama Yesus. Sakit ginjal sembuhkan dalam nama Yesus. Migrain sembuh dalam nama Yesus. Semua sembuh. Yang terikat aku bebaskan dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan sorgawi bersama dalam hidup mereka. Syukur Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya mendengarkan firman Tuhan yang dikatakan amin 3 kali. Amin. 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 Shalom. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kita di hari yang akan datang.